can love you like I do. So baby, think it through. For using Halo guys, kembali lagi dengan vlog kecil saya Irma. Di sini saya membagikan kisah hidup saya di masa kecil. Dulu waktu kami masih kecil itu sering ditinggal orang tua di rumah seperti itu ya. Dan hanya karena pertolongan tetangga dan juga pertolongan Tuhan kita masih hidup sampai sekarang. Itu suatu mujizat yang luar biasa ya. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena dulu itu papa saya itu tinggalkan saya secara pribadi di rumah itu. Mama saya kerja di kebun, papa saya pergi ke kota. Bayangin berapa jam itu ditinggal tanpa ada yang menemani di rumah loh ya. Ini cerita lucu, bilang juga sedih ya, sudah beberapa puluh tahun yang lalu, sudah berlalu. Jadi di sini saya banyak belajar banyak hal. Ketika kita merencanakan suatu keinginan besar ya, seperti kita mau menikah, menyekolahkan anak, kita harus mempunyai planning yang teratur gitu ya. Dan kita juga harus memiliki tabungan maksimalnya gitu ya. Kita harus memiliki tabungan, simpanan kayak gitu. Jangan seperti orang tua kita dulu seperti itu. Dan ya memang tidak bisa dipungkiri gitu ya, orang-orang zaman sekarang kepengen cepat-cepat mau berkeluarga, pasti pinjam dulu dengan orang gitu ya. Akhirnya apa, dampak dari ngutang tadi ini amat terbengkalai kayak gitu ya. Jadi nggak fokus mengurus anak kayak gitu ya. Itulah kisah kehidupan saya dulu ya bersama orang tua saya. Tapi di sini saya banyak belajar banyak hal ketika orang tua saya menceritakan masa kecilku ketika saya sudah berkeluarga. Dan memang sudah waktunya mereka menceritakan itu kepada saya, supaya saya tidak bertanya-tanya bagaimana masa kecilku dulu. Dan setelah mereka menceritakan itu, dan saya shock secara pribadi, dan saya kaget, oh iya seperti itu ternyata. Dan singkat cerita, tadi itu papa saya tinggalkan saya di rumah sendirian. Saya anak pertama gitu, dan utang orang tua terlalu banyak. Nias itu terkenal dengan kejujuran yang sangat tinggi. Sekalipun maksudnya mama saya itu tidak berpendidikan tinggi, dia hanya SD aja, nggak tamat SD juga. Dan di sana itu tidak pandang bulu, baik itu dia nggak tamat SD atau tamat kuliah atau apapun itu, pasti dia memiliki kejujuran yang sangat tinggi. Dan puji Tuhannya sekarang itu sudah mulai ada kelonggaran ya. Seperti kami memiliki dispensasi tersendiri terhadap kami dan orang tua memberikan keringanan seperti itu, tidak membebani utang yang sangat besar terhadap kami. Seadanya, seberapa yang ada di kita, jangan sampai ngutang kayak gitu ya. Karena orang tua saya ini belajar dari kisah kehidupan mereka dulu, dimana kedua orang tua saya ini nggak fokus mengurus anak-anak ya, nggak fokus mengurus anak. Nenek saya juga karena kasihan terhadap kedua orang tua saya, akhirnya dia turun tangan juga
kerja di kebun, jadi kadang saya ditinggal di pondok sendirian kayak gitu ya. Saya mau cerita di sini bahwa mengutang itu tidak enak, apalagi kalau berutang terlalu besar. Nah, di sini saya banyak belajar kisah hidup orang tua saya sendiri, bahwa memberikan jujuran tinggi atau kecil pun itu hampir sama aja. Kita tidak ada apa-apanya, nggak ada yang kita pegang seperti itu. Demikian juga kisah kehidupan dari orang tua mama saya ini. Orang tua mama saya ini meminta jujuran sangat besar, hampir 300 juta. Kalau diuangkan sekarang itu hampir 300 juta ya, bayangin. Itu mama saya itu nggak kuliah sama sekali, nggak tamat SD pun sama sekali. Itu utang mereka dalam pernikahan itu hampir 300 juta, dan itu baru lunas ketika saya SMA atau apa, sampai kapan gitu kurang tahu, saya lupa ya, apakah saya tamat SMA atau SMP, pokoknya antara kisaran itulah. Dan singkat cerita teman-teman, orang tua saya ini terkadang mereka ribut begitu ya, ribut, terkadang tidak, maksudnya nggak saling nggak saling terbuka. Pokoknya kalau ada kesalahpahaman antara satu sama lain, ya sudahlah, kita kerja sendiri aja kayak gitu. Jadi mereka bekerja, mama saya minta tolong ini, papa saya nurut, tapi sebenarnya di dalam hati kecilnya mereka itu ada luka yang terpendam di dalam hati mereka. Kenapa saya tahu seperti itu? Ketika saya bercerita kepada orang tua saya, men-sharingkan tentang kehidupan, terus saya tanya bagaimana kalian cara menyelesaikan masalah, akhirnya bapak saya terbuka semua, terbuka. Dan puji Tuhannya beliau itu sangat terbuka sekali dengan saya, apapun itu tentang kisah kehidupannya, masalahnya. Dan di situ setelah beliau cerita, beliau mengalami kelegaan. Nah, itu fungsinya kalau kita terbuka terhadap keluarga atau anak kita yang bisa kita percayai kayak gitu ya. Dia tidak bisa membuka rahasia itu kepada siapapun kayak gitu. Kita harus bisa menjaga rahasia seseorang seperti itu. Dan bapak saya ini menceritakan semua bagaimana kisah pilu kehidupan mereka waktu mereka awal-awal menikah begitu ya. Belum apa-apa mereka menikah ini belum lama, bayangin sudah ada yang datang tagih utang, karena uang dalam waktu mereka menikah itu, emas apa segala macam itu mereka dipinjam oleh keluarga. Sebenarnya orang tua papa saya ini, mama papa saya ini tidak setuju sebenarnya, biarin aja sebenarnya, maksudnya kayak angsur-angsur kepada pihak orang tua perempuan. Tapi saudara dari orang tua papa saya ini tidak mau, harus langsung cash begitu ke pihak orang tua perempuan. Tapi itu pun nggak terlunasi, hanya ya lumayan lah udah terlunasi begitu ya, dikasih emas ranting-ranting gede. Jadi bapak saya menceritakan kisah pilu kehidupannya mereka. Mereka sampai kerja jam 8 malam, sampai bawa obor, bayangin, supaya bisa tertutupi utang ini. Dan puji Tuhan dulu itu musim nilam ya, di daerahnya situ musim nilam tahun 94 ya, musim nilam sampai tahun berapa begitu. Jadi
saya masih waktu umur berapa ya saya masih SD, saya masih bantuin Junjung itu nilam, antar ke tempat masak nilam begitu. Jadi saya bolak-balik itu antar nilam ke tempat masak itu, jadi bermalam di sana. Jadi singkat cerita, ini orang tua saya ini sampai kerja dari jam 5:30 sampai jam 8 malam, kerja nggak henti-henti, hanya istirahatnya pas jam makan siang dan juga pas mama saya kasih saya ASI seperti itu ya, waktu masih kecil. Dan sangat kasihan menurut saya membayangkan posisi mereka di masa itu pasti berat sekali. Tidur pun gak tenang pastinya, karena apa ya, saya cerita begini jadi kayak mau menangis begitu ya, sedih mendengarkan kisah orang tua saya ini, karena mereka tadi utang banyak gitu ya. Tapi puji Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan juga mereka masih tetap utuh sampai sekarang, maksudnya masih sama-sama begitu ya, sekalipun ya mereka tidak pintar untuk menyelesaikan masalah mereka tersendiri, ya sudahlah, jalani hari-hari dengan apa adanya kayak gitu ya. Tapi mereka masih tetap bisa bekerja sama sekalipun banyak pergumulan, dan bersyukur juga sekalipun orang tua saya mengalami kesusahan di masa lampau, tapi anak-anaknya sekarang ya satu persatu sudah masuk kuliah, udah selesai kuliah, dan semuanya itu Tuhan atur secara luar biasa. Yang dulunya kita dipandang sebelah mata, dan sekarang ya puji Tuhan, Tuhan sudah menolong dan menggerakkan orang-orang untuk memberkati kami secara pribadi dalam perkuliahan. Secara finansial kita tidak mampu, orang tua tidak mampu, tapi Tuhan pakai orang-orang untuk memberkati kehidupan saya dan juga adik saya yang sedang kuliah saat ini. Dan itulah kisah kehidupan dari keluarga saya, sekalipun itu sakit, pedih, tapi harus dijalani, mau tidak mau harus dijalani kayak gitu ya. Terkadang berat kalau dipikir-pikir, tapi kembali lagi kita mengingat anak, ya begitulah orang tua saya juga, mereka mengingat kami, anak-anaknya, apalagi anaknya lumayan banyak. Dan saat itu waktu saya masih kecil itu, saya masih anak pertama, terus tahun berikutnya sudah ada lagi kayak gitu ya, mama saya hamil lagi, tapi sudah nggak ada lagi anak yang kedua kayak gitu, dipanggil Tuhan kayak gitu ya. Ya pokoknya banyak pengalaman berharga yang saya dapatkan dari kehidupan orang tua saya, dan saya sangat dikuatkan dan diberkati tentunya. Sekalipun mereka banyak utang, orang tua saya banyak utang, tapi mereka tetap tekun untuk menyelesaikan utang tersebut. Dan puji Tuhannya itu ada pendapatan waktu itu, yaitu nilam itu sangat menolong sekali. Jadi utang orang tua saya itu cepat lunas itu gara-gara minyak itu sama kakao, dan juga apalagi ya, jual hasil bumi seperti itu. Itu aja sih teman-teman, sampai ketemu di video saya selanjutnya. See you, God bless you.